Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Rahma Yunita, Anissa Nurfitriani, Dewi Hanian Mariah, Tri Kurnianingsih, Rifka Anissa, dan Roinatul Mukaromah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, secara umum, seni tari merupakan cabang seni yang mengungkapkan keindahan ekspresi hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penontonnya. Seni tari ini dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, ataupun juga berkelompok. Lalu, seni tari untuk anak usia dini sendiri merupakan suatu ekspresi yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu gembira yang sesuai untuk anak usia dini. Karakteristik gerak pada anak usia dini umumnya mereka dapat melakukan berbagai kegiatan menirukan. Ketika seorang guru menunjukkan kepada anak didik suatu kegiatan yang dapat diamati, maka anak akan mulai membuat tiruan kegiatan tersebut sampai pada otot-ototnya dan dituntut oleh dorongan kata hati untuk melakukannya atau menirukannya. Pada umumnya, anak-anak selalu menirukan dengan tidak sadar atau disadari dengan spontan dari apa yang ia lihat yang menurutnya itu menyenangkan untuk anak. Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik gerak pada anak-anak pada umumnya yaitu gerak-gerak yang tidak terlalu sulit dan sederhana. Mengingat pada dasarnya imajinasi anak usia dini sangat tinggi dan mempunyai daya kreativitas yang tinggi pula, maka bentuk-bentuk gerak yang bisa dilakukan adalah bentuk gerak yang lincah, cepat, dan seakan menggambarkan kegembiraan. Karakteristik gerak tari anak apabila dilihat dari perkembangannya terdapat dua macam. Yang pertama yaitu menirukan, karena anak-anak ketika bermain senang menirukan sesuatu yang dilihatnya. Yang kedua yaitu manipulasi, yaitu secara spontan anak dapat menampilkan gerak-gerak dari objek yang diamatinya. Tetapi di sini anak hanya akan menampilkan gerakan yang menarik bagi diri anak itu sendiri. Sedangkan karakteristik gerak tari anak usia dini menurut Mulyani yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adanya tema tari. Dalam melakukan gerak tari tentunya harus ada tema atau judul. Tema atau judul ini harus dekat dengan kehidupan anak, seperti halnya yang berada di sekitar anak atau berada di lingkungan anak. Misalnya yaitu menirukan gerakan burung terbang, menirukan pohon tertiup angin, menirukan gerakan ikan berenang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bentuk gerakannya sederhana. Maksudnya, gerakan-gerakan yang digunakan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Dan gerak yang dipilih ini tidak sulit untuk ditirukan oleh anak. Dalam memilih gerak tari untuk anak usia dini juga tidak boleh dominan pada salah satu karakter saja. Misalnya dalam satu kelompok tari terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka gerakan yang digunakan yaitu gerakan yang pas untuk kedua karakter. Dan yang terakhir yaitu menggunakan musik yang gembira dan disukai anak. Untuk jawaban nomor 3, yang dimaksud dengan tari anak-anak yaitu
suatu ekspresi yang diungkapkan oleh masing-masing individu melalui gerak dengan iringan lagu yang bernuansa gembira dengan menampilkan estetika atau keindahannya. Nah, tarian anak-anak ini biasanya gerakannya sederhana, diambil dari alam sekitarnya seperti imitasi pohon, imitasi hewan, dan sebagainya. Contoh dari tari anak-anak ada tari kupu-kupu, lalu ada tari kelinci, tari kumbang, dan juga ada tari giol-giol. Kemudian untuk jawaban nomor 4, apa sih tujuan pembelajaran seni tari itu? Nah, pembelajaran seni tari untuk anak usia dini ini untuk melatih motorik kasar anak, lalu memberikan wadah kepada anak untuk bebas mengekspresikan dirinya sesuai imajinasinya, lalu sebagai wadah juga untuk sarana bersosialisasi antar sesama teman dan juga gurunya. Kemudian untuk melatih daya ingat anak-anak juga untuk mengingat gerakan tari yang telah dibuat. Perkembangan motorik apa yang dapat dikembangkan menggunakan seni tari atau melalui seni tari? Nah, di sini perkembangan motorik ada dua, yaitu motorik halus dan juga kasar. Nah, perkembangan motorik halus itu dapat terjadi ketika guru mengajar dan anak mendengarkan, melihat, menyimak, dan nantinya anak itu akan merekam di pikiran mereka dan juga mengaplikasikan. Nah, itu berarti anak-anak motorik halusnya berkembang karena anak melalui proses melihat, mendengarkan, dan nanti akan mengaplikasikannya dengan gerakan. Nah, yang kedua adalah melalui gerakan-gerakan itu motorik kasar anak dapat berkembang karena anak-anak dituntut untuk menggerakkan anggota tubuhnya, yaitu badan, tangan, kaki, kepala, dan yang lainnya. Nah, di sini saraf dan otot anak itu kan otomatis mereka bekerja, sehingga motorik kasar anak dapat berkembang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gerakan continue, uniform sequence, dan juga maturity. Nah, yang pertama adalah gerakan continue. Gerakan ini dilakukan secara sederhana dan menuju ke kompleks. Semisal anak menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya adalah gerakan uniform sequence. Nah, ini gerakan yang menggunakan kecepatan dan juga pola untuk setiap anak sama. Contohnya adalah seperti ini. Kepalanya bergerak kanan dan ke kiri diikuti dengan tangan. Nah, yang terakhir adalah gerakan maturity. Gerakan ini dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Jika sel saraf berkembang dengan baik dan juga sesuai dengan usianya, maka gerakan bisa dipercepat seperti ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang continuity atau yang bersifat continue, yaitu adalah dimulai dari gerakan yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks sejalan dengan bertambahnya usia anak. Jadi di sini anak itu diajarkan tentang gerakan dasar yang bersifat sederhana atau gerakan yang mudah dengan disesuaikan dengan usia pada anak. Lalu yang kedua adalah uniform sequence atau memiliki pola tahanan yang sama. Artinya adalah semua anak memiliki pola tahanan yang sama meskipun kecepatan
tiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda-beda. Yang ketiga, yang terakhir adalah maturity atau kematangan. Artinya adalah dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Sel saraf sendiri adalah telah terbentuk saat anak lahir, tetapi proses mielinasinya masih terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian. Apa saja sih fungsi iringan atau fungsi musik untuk anak usia dini? Yang pertama, yaitu fungsinya melalui musik atau melalui iringan, anak itu dapat mudah terinspirasi untuk bergerak. Jadi kalau tidak ada musik, otomatis anak tidak akan mau menari gitu. Nah, biasanya anak ketika ada musik itu mereka mulai menggerak-gerakkan badannya gitu. Kalau tidak ada musik, nggak mungkin anak menari gitu kan, kayak aneh gitu kan. Nah, musik atau iringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu musik internal, yang kedua eksternal. Apa sih musik internal dan eksternal itu? Yaitu kalau musik internal yaitu musik yang dihasilkan oleh si penari sendiri. Maksudnya gini, bisa berupa, misal contohnya bisa berupa tepuk-tepuk, terus nyanyi, hentakan tangan, hentakan kaki, bisa juga dengan petikan jari. Nah, ini yang dinamakan musik internal, yaitu musik yang dihasilkan oleh si penarinya sendiri. Yang kedua yaitu musik eksternal. Musik eksternal itu musik di luar penari. Misalnya pakai alat musik gitar atau drum band atau bass atau suling. Nah, itu di luar penari. Jadi bukan dari diri si penari tapi menggunakan berbagai alat-alat musik. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai penguat tarian dan pendukung tarian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya misalnya kalau nggak ada musik, kita apa yang mau digerakin gitu. Kalau nari nggak ada musik kan aneh. Jadi musik itu ya buat pendukung gitu. Kalau nggak ada musik nggak enak buat nari-nari. Apalagi anak-anak, anak-anak itu kan suka tarian. Nah, tariannya itu yang ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya nggak bakal nari anak-anak itu. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah, kemudian musik buat anak itu seperti apa sih? Musik anak itu harus yang riang gembira, sifatnya harus yang riang gembira, tidak boleh membosankan. Karena musik itu berpengaruh emosional ya, emosional untuk anak. Kalau musiknya nggak enak, nggak mengandung yang ceria gitu, anak-anak itu tidak suka biasanya. Biasanya anak-anak itu sukanya ya yang lucu, yang ceria, yang pokoknya yang nggak sedih. Nah, fungsi selanjutnya itu sebagai tanda awal tarian atau akhir tarian. Maksudnya apa sih sebagai tanda awal tarian? Yaitu ketika ada musik, kita bisa menandai, oh ini awal tarian kayak gini gitu. Kalau oh ini akhir tarian. Kalau nggak ada musik kan kita tidak tahu mana yang awal dan mana yang akhir. Anak-anak itu cenderung mengikuti musik sembari mengingat gerakan yang dikasih oleh gurunya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai semangat untuk bergerak, untuk menari. Nah, kalau nggak ada musik, anak-anak nggak mau. Biasanya gitu. Karena kalau ada musik itu anak-anak kayak semangatnya itu terdorong gitu. Wah, ini musik ini ceria, jadi anak-anak tuh semangat. Oke, selanjutnya yaitu fungsinya musik atau iringan itu memberi ilustrasi atau gambaran suasana si anak itu. Kalau misalkan maksudnya gini, ketika suasana misal sedih berarti musiknya ini. Ketika suasana ceria, musiknya berarti ketika suasananya lagi ceria, anak berarti musiknya ceria gitu. Jadi sesuai dengan kondisi
suasana anak gitu. Anak itu akan mengikuti gerakan-gerakan sesuai dengan musik. Kalau tidak ada musik, mungkin anak bosan ya. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai tanda perubahan bentuk gerakan tari. Misal gerakan awal itu misal musik awal itu gerakannya gini. Jadi, nah musik yang kedua itu misalnya tepuk-tepuk atau kayak gini. Terus gerakan yang terakhir, musik yang terakhir itu misalnya kayak gini. Nah, itu sebagai tanda perubahan gerak. Jadi anak itu memahami, nggak menghafal gerakan, cuma dia mengingat, oh musik ini berarti gerakannya ini, oh musik itu berarti gerakannya ini, gitu. Jadi mengingat sesuai dengan musiknya, gitu. Seperti itu tentang fungsi iringan atau musik bagi anak usia dini. Jawaban dari pertanyaan nomor 9 yaitu, menurut saya itu sama, karena yang pertama mereka pasti akan mengenalkan ragam tarian, dan yang kedua akan menentukan tarian yang akan dilatih, dan yang ketiga akan melakukan gerakan dasar, latihan gerakan dasar, dan yang terakhir mereka akan melakukan tarian secara utuh. Jawaban dari soal nomor 10 adalah, metode pembelajaran seni tari itu ada 4. Yang pertama ada demonstrasi, dan yang kedua ada storytelling, dan yang ketiga ada respon audio atau visual atau kinestetik, dan yang terakhir adalah metode karya wisata. Metode yang tepat untuk anak usia dini adalah metode demonstrasi, di mana guru mendemonstrasikannya dan muridnya mengikuti. Dan biasanya guru itu melakukannya dengan hitungan, yaitu biasanya 8 hitungan. Saya akan mencontohkannya. Yang pertama, kita bisa menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah, lalu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Saya akan mencontohkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.